Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri Kemana Mata Tuhan Tertuju, kita akan melihat satu episode mereka yang hatinya terpaut kepada Allah. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang hatinya terpaut kepada Allah. Dan kita akan melihat dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-16 dan ayat yang paling populer sekali, yang menjadi dasar yang selalu orang pakai adalah di dalam ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Kita mesti mengerti konteks daripada ayat ini, karena ini begitu penting sekali konteksnya. Mari kita lihat, konteks ini sebenarnya dimulai dari 2 Tawarikh pasal yang ke-14, yaitu seorang raja Yehuda yang memerintah di Yerusalem bernama Asa, anak dari Abia. Asa ini begitu muda sekali, tidak berpengalaman, dan tidak memiliki sumber-sumber daya tentara yang cukup kuat. Satu kali mereka dihadapi oleh satu tentara besar yang datang dari Ethiopia, datang dari selatan, dan mereka ini berjumlah 1 juta tentara dengan 300 kereta. Dengan kekuatan yang begitu besar, jumlah tentara Israel yang bisa direkrut cuman ada sekitar 500.000 tentara jalan kaki. Tidak ada peralatan-peralatan canggih. Tetapi di dalam pasal 14 ayat 11, lalu Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar. Jumlahnya ini ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan akhirnya Tuhan memukul kala orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda, dan orang Ethiopia lari. Lalu di waktu mereka lari dikejar saudaraku, dan tidak ada satu pun yang dibiarkan hidup. Mereka mendapatkan jarahan yang luar biasa hebat. Kemudian berlangsungnya pemulihan, reformasi, orang pada bertobat, dan kemudian kerajaan itu seperti menyembah Allah dengan sungguh-sungguh sampai pada tahun ke-36. Majulah Baesa, raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Lalu ia memperkuat Rama. Jadi ini raja Israel kan itu kerajaan utara yang 10, ya mereka pecah 2. Dan kerajaan utara ini suka berkolaborasi dengan tentara-tentara yang dari bangsa-bangsa yang tidak menyembah Allah. Dan di situ mereka kemudian menyerang ke bawah dan Israel ketakutan. Lalu Asa berpikir tidak lagi mencari Tuhan, tetapi dia mulai berpikir dengan hikmat manusia, yaitu membuat sebuah perjanjian. Dan kesepakatan ini dengan cara dia mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, mengirimkan kepada Ben-Hadad raja Aram yang diam di Damsyik. Akhirnya Ben-Hadad menyerang Israel dan kemudian Asa aman. Tetapi apakah kemudian itu menyenangkan hati Allah? Kemudian datanglah Hanani, pelihat atau nabi kepada Raja Asa. Katanya, "Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya lebih besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya." Kita akan melihat kata terpaut di sini. Ini penting sekali. Kata terpaut di dalam bahasa Ibrani yang dipakai adalah lebab shalem, yaitu sebuah istilah perjanjian atau covenant yang artinya sepenuh hati terpaut, wholeheartedly devoted, sepenuh hati terpaut atau beribadah. Istilah ini muncul berulang-ulang di dalam kitab Raja-Raja dan Tawarikh. Contohnya ketika Salomo berdoa di Bait Suci pada waktu dia mendedikasikan Bait Suci, dan dia berdoa dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 61. "Dan hendaknya kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini." Jadi dikatakan kamu berpaut kepada Tuhan dengan sepenuh hati.
Tetapi Salomo justru gagal berpaut kepada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya Daud. 1 Raja-Raja pasal yang 11 ayat 4. Secara literal, istri-istri daripada Salomo membengkokkan hati Salomo terhadap Allah. Raja Asa pun sama. Dia membengkokkan hatinya. Awal mulanya dia lurus pada waktu muda. Dia sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Tetapi ketika dia sudah mencapai hampir di masa akhir daripada kerajaannya, di situ dia membengkokkan hatinya kepada Allah. Dia tidak mendengar teguran Nabi Hanani. Malah Nabi Hanani dipenjara sama dia. Kemudian pada waktu dia sudah mendiamkan, membungkam suara Nabi. Yang sebelumnya suara Nabi itu sangat dihargai oleh Asa. Yang membuat terjadi reformasi rohani. Tetapi pada waktu Hanani bernubuat dan mengingatkan dia menolak dengan keras. Bahkan memenjarakan orang ini. Apa yang terjadi kemudian? Dia mengalami sakit parah. Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan daripada tabib-tabib. Artinya dia mengandalkan orang-orang, kekuatan manusia di sini. Apa yang kita bisa belajar tentang mata Tuhan yang tertuju kepada orang yang terpaut? Janji Tuhan kepada mereka yang terpaut luar biasa. Tuhan akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Jadi kekuatan Allah akan dinyatakan kepada orang tersebut. Contohnya Asa. Pada waktu dia tidak berdaya sama sekali, Tuhan yang berperang untuk Asa. Tuhan menghancurkan semua musuh-musuhnya. Pada waktu Salomo mendedikasikan bait suci itu kepada Tuhan, selama pemerintahan Salomo, Allah mencurahkan seluruh kekuatannya dan kemakmuran. Salomo 40 tahun memerintah, tidak ada satupun perang. Orang bangga dengan bangsa Israel. Bangsa-bangsa lain datang memuji hikmat Tuhan yang ada Salomo. Kekayaan, harta, dan seluruh hal yang luar biasa. Ketika orang terpaut sepenuhnya kepada Allah, Tuhan tidak sungkan-sungkan mempercayakan baik itu hikmat, kekuatan, keperkasaan, kekayaan, kesejahteraan kepada umat yang terpaut. Tetapi bila kita tidak terpaut kepada Tuhan, maka di ujung perjalanan kita bisa gagal. Asa memulai dengan baik, bersandar kepada Tuhan. Tapi di ujung, dia membengkokkan hatinya. Bagaimana kita bisa mempertahankan ibadah yang terus terpaut kepada Tuhan, hati yang terpaut kepada Tuhan? Pertama, tetap ingat Tuhan setelah mendapatkan kemenangan besar. Jangan pernah sekali-kali mengambil kemuliaan Tuhan. Kesombongan kita yang biasanya membuat kita melupakan Tuhan, bahwa itu adalah campur tangan Tuhan sepenuhnya. Yang kedua, melupakan karya Tuhan di masa lalu. Sehingga saat kita menghadapi tantangan sekarang ini, kita akan sibuk mencari hikmat manusia dan kekuatan manusia dan bukan melihat kesetiaan Tuhan di masa lalu. Kalau ada satu hal yang Tuhan mengatakan, jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan di masa lalu. Itu yang menjadi rahasia Daud. Bahwa ketika dia menghadapi Goliat, dia mengingat akan kemenangan-kemenangan kecil pada masa lalu dari Tuhan kepadanya. Yang membuat dia punya keyakinan, Tuhan melindungi saya dan membuat saya menang pada masa lalu. Hari ini, dengan prinsip yang sama, Tuhan akan menolong saya untuk mengalahkan musuh-musuh saya. Jangan bertindak atas dasar ketakutan, tapi bertindaklah atas dasar iman. Yang ketiga, bahwa pada waktu kita mengalami penderitaan seperti sakit, kesulitan keuangan, atau kedukaan seperti apa yang terjadi pada masa pandemik ini, carilah Tuhan. Karena kita belajar di sini, Hizkia contohnya, ketika dia sedang sakit parah, hampir mati, dia mencari Tuhan. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 3, dia menangis dengan sangat. Dikatakan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan tulus hatinya, bahwa aku melakukan apa yang baik di matamu. Nah, dia pakai kata tulus hati di sini sama, saudara. Lebab salam, hati yang terpaut kepada Engkau, Tuhan. Belum selesai, Nabi Yesaya keluar dari pelataran. Tuhan bilang, balik kamu sekarang, doakan dia karena aku akan memberikan kesembuhan, bahkan perpanjangan umur. Dan yang terakhir, latihlah diri kita untuk mengingat akan perjalanan rohani kita adalah perjalanan jarak jauh. Oswald Chambers menulis begini, Allah menginginkan Anda menjadi miliknya sepenuhnya. Dan ini berarti
Anda harus memastikan diri Anda bugar secara rohani. Untuk itu diperlukan waktu yang sangat panjang. Ibarat pelari maraton. Ada waktu perjalanan rohani yang sangat panjang. Mungkin di leg pertama, di leg kedua, di leg ke-20, kita masih oke. Tapi bagaimana dengan ujung-ujung daripada perjalanan rohani kita? Ketika masa sulit, ketika disilusi datang, ketika kita nggak tahu kenapa kita mesti melakukan semua ini. Ingat, kita perlu fit di dalam kerohanian kita setiap hari. Itu sebabnya kenapa kita menghabiskan waktu pagi-pagi mencari wajah Tuhan. Supaya kita membangun vitalitas rohani kita, kebugaran rohani kita. Dan anugerah Allah tersedia begitu melimpah dalam hidup kita. Pada waktu kita bersedia untuk memautkan hati kita kepada Tuhan. Yesus sendiri berkata di dalam Matius 22 ayat yang ke-37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini bicara mengenai hidup di bawah ketuhanan Yesus Kristus. Bahwa dia Tuhan sepenuhnya atau tidak sama sekali. Mari kita mengambil keputusan. Memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan menantikan Tuhan. Dan biar dia menunjukkan dirinya perkasa ke dalam hidup kita. Perkasa ke dalam keluarga kita. Ke dalam persoalan kita. Dia akan berperang untuk kita. Selama kita hanya terfokus kepada dia. Mata Tuhan. Dan Alkitab berkata mata Tuhan itu seperti 7 mata yang akan terus mencari orang-orang yang hatinya terpaut. Dan bila dia menemukan hati yang terpaut ini, tidak peduli dimanapun dia berada, apapun keadaan orang tersebut, karena yang Tuhan cari hatinya, maka mata Tuhan tertuju dan dia siap mencurahkan kesembuhan, kesehatan, jalan keluar, kelepasan, kelegaan, kemenangan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya biarlah kami ditemukan sebagai pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, umat, gereja, yang hati kami terpaut kepada Engkau. Bahwa kami memulai perjalanan kami dengan Tuhan. Kami akan terus berjalan dengan anugerah Allah. Dan Engkau yang akan menyelesaikan pertandingan ini sampai pada akhirnya. Biarlah mata kami sepenuhnya tertuju pada Engkau. Hati kami terpaut sepenuhnya kepada Engkau. Jiwa kami, Tuhan, kami kasih Engkau dengan sepenuh hati. Dan kami berdoa pada saat ini. Ampuni kami bila kami mulai mencondongkan hati kami kepada yang lain. Mulai kami hanya bersandar kepada hikmat manusia untuk mencari jalan keluar, kepada uang, kepada koneksi semata-mata. Dan bukan mengingat akan kebaikan-Mu. Kami berdoa bahwa pada saat ini kepada yang sakit, bila kami selama ini mencondongkan hati kami bukan kepada Tuhan, kami mau bertobat dan kami kembali kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu tercurah melimpah dalam hidup kami, penuh. Dan Tuhan akan berperkara kepada kami dan mengusir musuh-musuh kami dan membuat jalan kami menjadi jalan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.